Pertama, praktikum panas matahari. Kita siapkan 2 wadah air dengan ukuran yang sama, kemudian berikan air secukupnya dan ukur terlebih dahulu suhu air semula pada baskom tanpa lempeng dan baskom dengan lempeng. Kemudian diamkan di bawah sinar matahari selama 30 menit dengan salah satu wadah diberikan lempeng plastik transparan. Setelah 30 menit kita ukur suhu air pada baskom tanpa lempeng dan baskom dengan lempeng. Pada baskom dengan lempeng menunjukkan suhu 35 derajat Celcius sedangkan baskom tanpa lempeng menunjukkan suhu 33 derajat Celcius. Setelah 60 menit kita ukur suhu airnya. Dapat diketahui suhu air pada baskom tanpa lempeng 36 derajat Celcius dan suhu air pada baskom dengan lempeng 41 derajat Celcius. Setelah 90 menit kita ukur suhu airnya. Dapat diketahui suhu air pada baskom tanpa lempeng 38 derajat Celcius dan suhu air pada baskom dengan lempeng 44 derajat Celcius. Setelah 120 menit kita ukur suhu airnya. Dapat diketahui suhu air pada baskom tanpa lempeng 40 derajat Celcius dan suhu air pada baskom dengan lempeng 46 derajat Celcius. Berikut ini adalah hasil pengamatan yang dilakukan. Dari penelitian dan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa suhu pada suatu permukaan air akan mendapatkan dampaknya ketika terkena sinar matahari secara langsung. Namun justru sebaliknya, apabila ada suatu benda yang menghalangi sinar matahari, maka dampak yang ditimbulkan oleh permukaan air tersebut akan terasa lebih panas dikarenakan panas matahari akan terperangkap di bawah penghalang tersebut. Jadi adanya suatu benda penghalang akan sangat berpengaruh terhadap panasnya sinar matahari pada permukaan bumi ini. Praktikum kedua gerhana. Pertama kita lakukan percobaan gerhana bulan. Susun alat dan bahan menjadi seperti video ini, kemudian nyalakan lampu senter dan amati perubahannya. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalang. Bulan juga memiliki beberapa jenis bayanagan yang disebut dengan ambra dan penumbra. Ambra adalah sebutan untuk titik tergelap yang membentuk kerucut dengan ujungnya yang menuju bumi. Sedangkan penumbra adalah daerah samar yang sedikit terang yang bentuknya semakin jauh semakin melebar. Permukaan yang berada pada daerah ambra akan mengalami gerhana matahari total, sedangkan daerah yang berada di titik penumbra akan mengalami gerhana matahari sebagian. Gerhana bulan. Mengapa ukuran bulan dapat menutupi matahari, padahal ukuran matahari jauh lebih besar? Hal ini karena jarak bulan ke bumi jauh lebih dekat dari jarak matahari ke bumi. Faktor inilah yang menjadi bulan dapat menghalangi cahaya matahari karena bulan tampak sama besarnya jika dilihat dari bumi. Gerhana bulan adalah fenomena alam saat posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan. Terjadinya gerhana bulan dimulai saat bayangan bumi telah menutupi bulan, dengan demikian bulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari. Gerhana bulan dibagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana matahari dan gerhana bulan adalah fenomena alam yang terjadi ketika bumi, bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus. Perbedaannya adalah, gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari terhalang dan tidak sampai ke bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari saat bulan baru. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bulan tidak mendapatkan cahaya dari matahari. Gerhana bulan terjadi pada malam hari saat bulan purnama.